Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Penipuan modus ganjal ATM, ibu rumah tangga di Serang tertipu puluhan juta rupiah. Ular sanca sepanjang 3 meter masuk ke saluran air warga. Pasokan melimpah, harga cabai di pasaran menurun. Seorang pemulung warga Desa Bakung, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, menemukan 2 buah koper berukuran besar saat mencari barang bekas di pinggir tol Tangerang Merak. Pemulung bernama Jamin tersebut awalnya mengira 2 koper berisi mayat. Karena takut, Jamin melaporkan penemuan 2 koper kepada Babinsa Koramil Cikande dan warga sekitar. Koper tersebut kemudian dibuka dan ternyata berisi daun ganja kering. Untuk memastikan temuan koper ini, Babinsa dan warga kemudian melapor ke Polsek Cikande. Saat tiba, polisi langsung melakukan olah TKP dan memastikan jika barang di 2 koper tersebut berisi daun ganja. Saat ditemukan, koper dikunci dari luar. Warga tidak mengetahui apakah koper tersebut sengaja disimpan untuk diambil kembali atau sengaja dibuang. Lokasi penemuan juga cukup jauh dari pemukiman warga. Rumah kontrakan yang berada di Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan terbakar. Api dengan cepat membesar dan membakar sebagian besar bagian rumah. Api pertama kali diketahui setelah adanya suara ledakan dari dalam rumah kontrakan. Api disertai asap tebal sudah memenuhi kontrakan. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik pada kabel stop kontak kontrakan. Kepanikan pun melanda keluarga dan warga sekitar yang mengetahui jika terdapat 1 balita berusia 3 tahun masih berada di dalam rumah kontrakan. Tidak berselang lama, petugas damkar dan warga bahu-membahu memadamkan kobaran api. Setelah 30 menit kemudian api berhasil dipadamkan. Petugas damkar yang memeriksa ke dalam menemukan tubuh mungil korban bernama Muhammad Dimas Saputra di bagian kamar tidur. Saat kejadian, korban sedang terlelap tidur siang, sementara kedua orang tuanya sedang bekerja. Pasangan suami istri di Tangerang Selatan ditangkap polisi karena menjadi penadah motor curian. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat adanya transaksi jual beli motor bodong di pinggir jalan kawasan BSD. Polisi menangkap Yogi Andrian Saputra yang berprofesi sebagai satpam. Polisi kemudian bergerak ke kontrakan dan menangkap istri pelaku, Sinta Angelica. Sinta berperan membantu suami memperjualbelikan motor curian. Dari rumah kontrakan, polisi menyita belasan motor curian yang siap dikirim ke wilayah Lampung. Tidak berhenti di situ, polisi yang terus mengembangkan kasus ini dan kembali menangkap 8 orang pelaku lainnya. Polisi menyita sepucuk sen pirakitan beserta 3 butir peluru dan 1 selongsong peluru. Rencananya sen pirakitan ini akan digunakan secara bergantian oleh sindikat curanmor yang beroperasi di Jabodetabek. Biasanya pengiriman dilakukan dengan menggunakan truk. Sedangkan jumlah unit motor yang sudah dikirim diperkirakan lebih dari 1.000 unit. Seorang anak berusia 11 tahun diduga menjadi korban penculikan yang dilakukan pengendara motor beratribut ojek daring. Peristiwa ini terjadi di Jalan Pesantren Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan. Peristiwa bermula saat korban bersama 2 rekannya baru saja selesai menyewa sepeda listrik dan hendak mengembalikannya ke tempat penyewaan. Saat berjalan pulang, ketiga anak ini berpapasan dengan pelaku. Pelaku kemudian meminta korban membantu mengangkat koper dan akan memberi upah sebesar Rp20.000. Karena terus dibujuk, korban pun akhirnya mau mengikuti kemauan pelaku dan menaiki sepeda motornya, sementara 2 rekannya diminta menunggu di tempat. Informasi penculikan ini baru diketahui pada malam harinya dari informasi kedua temannya. Pencarian pun dilakukan bersama-sama warga dan pada dini hari korban diturunkan oleh pelaku di jembatan tidak jauh dari rumah kontrakan korban. Warga yang melihat berusaha mengejar namun pelaku melarikan diri.
Sejumlah warga di kota Cilegon menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oleh pengembang perumahan. Dengan membawa bukti pembayaran dan bukti lainnya, warga yang menjadi korban mendatangi kantor polisi untuk melaporkan pimpinan perusahaan pengembang perumahan syariah. Salah satu korban mengaku telah membayar uang muka dan mencicil rumah kafling yang diidam-idamkannya. Namun setelah 2 tahun, korban tak mendapatkan rumah yang dijanjikan. Padahal ia telah membayar lunas cicilan yang dilakukan setiap bulan. Menurut korban, pengembang sebelumnya menjanjikan bahwa apabila 1 tahun sudah lunas, maka rumah kafling akan diberikan. Namun nyatanya, setelah 2 tahun berlalu, rumah kafling yang dijanjikan tak kunjung diterima konsumen. Rumah kafling itu seharusnya diterima sejak 2022 lalu. Sebelumnya, belasan korban lainnya telah melakukan mediasi dengan pimpinan pengembang perumahan berkonsep syariah tersebut. Para korban tetap menuntut agar pengembang mengembalikan uang mereka senilai lebih dari 1 miliar. Bahkan beberapa konsumen yang menjadi korban yakni merupakan anggota kepolisian.